kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andrian Parata, saya marketing manager untuk produk printing and scanning device di PT Damascript. Jadi seperti yang Bapak Ibu saksikan bahwa kita meluncurkan produk input yaitu kamera dan produk outputnya yaitu printer. Jadi Canon ini adalah brand digital imaging yang terlengkap karena dia sebagai produsen memproduksi kamera dan untuk produk outputnya dia memproduksi printer. Jadi menjadi suatu solusi yang lengkap buat Bapak Ibu khususnya di bidang digital imaging. Nah, printer yang diluncurkan pada hari ini adalah tipe G-Series. G-Series adalah printer inkjet yang menggunakan sistem inktank. Inktank itu artinya adalah printernya menggunakan tinta botol. Nah, jadi teknologi printer ini di inkjet ada dua sebenarnya. Printer inkjet yang menggunakan cartridge dan satu lagi yang menggunakan inktank. Nah, kalau kita ngomongin inktank, artinya printer ini adalah printer yang didesain untuk mencetak dalam jumlah yang sangat banyak, ribuan lembar. Nah, printer yang diluncurkan pada pagi hari ini sebenarnya adalah bentuk dari Canon menyempurnakan dari produk-produk sebelumnya. Gitu. Nah, kita tonton dulu video satu ini. Ya. Nah, mungkin bertanya-tanya ada 4 printer. Apa bedanya? Tapi basicnya sebenarnya keempat printer ini adalah sama. Punya print speed yang sama, punya kemampuan volume cetak yang sama. Tinggal kebutuhan Bapak Ibu tuh ada di mana. Contoh G1737 yang di sebelah kiri atau unitnya di sebelah sini. Atau nanti Bapak Ibu bisa lihat di print experience yang di belakang. Jadi 1737 ini adalah print only tanpa scanner. Tidak semua user atau konsumen itu membutuhkan scanner device di printer mereka. Jadi kalau mereka jarang atau bahkan tidak pernah melakukan scan, ingin membeli sebuah printer, ya ini yang paling tepat. Karena dari sisi pricing pun dia yang paling murah di sini. Lalu ada juga user yang membutuhkan scanner. Nah, scanner bisa pilih yang ini, G2770. Jadi ada scannernya seperti ini. Nah, kalau butuh WiFi, dia butuh print scan copy seperti ini dan butuh WiFi, ini bisa pilih yang G3770. Jadi G2770 dan G3770 yang di sebelah sana basicnya sama, cuma ada fitur tambahan WiFi. Dan khusus yang seri ini ada 3 pilihan warna, hitam, putih, dan merah. Nah, terakhir ini yang paling lengkap, G4770 yang ada di sisi kiri sebelah saya. Ini dilengkapi auto document feeder. Auto document feeder itu apa? Jadi misalnya Bapak Ibu mau melakukan scanning katakanlah 20 lembar. Kalau menggunakan printer yang ini, Bapak Ibu harus melakukan scan atau copy satu persatu. Satu halaman, tutup, pencet scan-nya, buka lagi lembar kedua, tutup, scan, dan seterusnya sampai lembar ke-20. Nah, kalau punya printer yang ada auto document feeder ya seperti ini, Bapak Ibu tinggal taruh saja, langsung terhisap secara otomatis 20 lembar tersebut. Jadi sistemnya kalau Bapak Ibu
ada di mesin fotokopi. Sistemnya seperti itu. Itu namanya auto document feeder. Nah, pilihannya dikembalikan lagi kepada konsumen mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Tapi dari sisi print speed, kemampuan banyak yang mencetak itu sama. Targetnya siapa? Gitu. Targetnya sebenarnya bisa semuanya. Pelajar, pekerja kantoran, entrepreneur, atau siapapun itu yang mana dia membutuhkan sebuah printer mencetak dalam jumlah yang banyak dan efisien. Sebagai contoh saya sendiri, contoh di kantor saya cukup sering mencetak gitu. Sehari mungkin at least bisa 5-10 halaman, tapi intensitasnya lumayan sering. Nah, itu cocok dengan printer inktank. Nah, ketika saya di rumah, saya hampir nggak pernah melakukan kegiatan mencetak dengan printer. Mungkin kalau dihitung dalam 1 tahun 10 lembar aja nggak nyampe. Nah, itu kurang cocok untuk menggunakan printer inktank. Dia konsumen mungkin lebih efisien ketika membeli printer cartridge, yang mana harga printernya pun lebih terjangkau. Harganya di bawah 1 jutaan. Sedangkan kalau kita udah ngomongin printer inktank, itu harganya start 1 juta ke atas semua. Gitu. Tapi dengan 1 juta ke atas, dia membeli tinta botolnya itu sangat terjangkau. Hanya 100 ribuan, dia bisa mencetak ribuan lembar. Sedangkan kalau kita membeli cartridge mungkin harganya bisa sampai 200 ribu bahkan lebih. Itu paling mencetaknya hanya 100 sampai 200 lembar. Jadi sangat jauh. Nah, balik lagi itu tergantung kebutuhan usernya mau pilih yang mana. Gitu. Jadi, tapi di sini ya Canon sebagai produsen printer inkjet sebenarnya variannya lengkap. Gitu. Tinggal kembali lagi mau pilih yang mana. Tadi saya di awal menyampaikan bahwa printer ini adalah bentuk dari penyempurnaan printer G-series sebelumnya. Apa yang disempurnakan? Yang pertama itu adalah read tray scan yang bisa diangkat. Seperti ini. Contoh Bapak Ibu mau melakukan scan buku. Kalau yang scanner, papan scannernya ini tidak bisa diangkat, otomatis mau nge-scan buku akan susah. Kalau ini mau nge-scan buku bisa, karena tray ininya bisa diangkat. Itu yang pertama. Nah, di seri sebelumnya itu tidak ada. Nah, yang kedua itu operation buttonnya itu sedikit melengkung, jadi dipencetnya pun lebih nyaman. Itu memang perubahan fitur yang minor, tapi penyempurnaan ini ya cukup menarik gitu dari sisi printer ini sendiri. Plastik lid, jadi di sini tuh ada semacam plastik. Gunanya apa? Jadi ketika kita mengangkat mau mengisi tinta, itu kalau ada benda-benda yang kita taruh di atas printernya di sini, itu tidak terjatuh ketika diangkat. Soft closing cover, nanti ada videonya saya tunjukkan apa itu soft closing cover. Nah, terakhir kalau semua printer Canon yang inktank itu ada bagian untuk melihat kapasitas tintanya. Jadi ketahuan berapa lagi sih sisa tintanya mau kita. Kalau udah 1/4 ya kita bisa ke toko komputer, toko buku atau online store mungkin untuk membeli tinta barunya. Jadi nggak kehabisan ketika kita malam-malam mau butuh ngeprint, tintanya habis. Nah itu kita udah prepare terlebih dahulu. Yang terakhir ini dimensi. Jadi dimensi printernya dibandingkan seri sebelumnya dia mengecil sekitar 30 mm gitu, atau sekitar 3 cm. Ini membuat kalau meja Bapak Ibu tidak terlalu luas, space-nya jadi tidak terlalu makan tempat gitu. Karena pastinya printer itu kan barang yang bulky ya, yang besar, nggak kayak kamera yang bisa ditaruh di mana aja. Kalau printer ya normalnya ada di meja kerja, meja belajar seperti itu. Nah ini yang tadi saya bilang soft closing cover. Soft closing cover itu jadi adalah ketika
ketika kita mau mengisi tinta, kita kan perlu mengangkat covernya ini. Nah, covernya ini ada sistem yang membuat tidak langsung jatuh. Jadi kalau di seri sebelumnya, misalnya saya angkat seperti ini dan mau saya tutup, saya nggak bisa langsung lepas karena langsung terbanting. Nah, kalau terbanting itu bisa membuat kaca di scannernya bisa pecah juga kalau misalnya terlalu keras. Nah, kalau ini dilepas seperti ini saja, scannernya bisa tertutup ya dengan pelan-pelan seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kemampuan mencetak kalau udah ngomongin printer inktank itu bisa ribuan lembar. Ketika kita melakukan mencetak, jadi kalau di printer G-series itu namanya ada standar mode. Dengan standar mode kita bisa mencetak 6.000 hingga 7.700 halaman untuk warnanya. Sedangkan kalau kita menggunakan economy mode itu volume mencetaknya meningkat gitu. Economy mode ini digunakan kalau kita misalnya hanya mencetak draft, bukan misalnya kalau dokumen perjanjian itu perlu atau akte itu perlu hasil cetak yang lebih tajam. Kalau ini kayak kita mau cetak draft aja supaya tidak terlalu boros tinta, bisa pakai fitur namanya economy mode. Tapi saya yakin standar mode pun dengan kemampuan ribuan lembar itu udah sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sisi speed ini meningkat jadi 11 IPM untuk print hitamnya dan 6 IPM untuk dokumen colornya. Ini meningkat dari seri sebelumnya. Nah, ini juga suatu fitur juga tambah, sebenarnya upgrade dari yang sudah ada. Kalau sebelumnya ini kita mau mengangkat tempat mengisi tintanya ini, nanti bisa dicoba sendiri di bagian belakang. Itu agak susah karena plastiknya itu saya bilang agak keras. Nah, kalau ini dengan sistem per jadinya lebih mudah untuk kita menutup atau membuka tutup tintanya seperti itu. Nah, ini yang tidak ada di mungkin di brand lain atau di seri-seri printer Canon inktank yang lama, itu namanya maintenance cartridge-nya atau tempat pembuangan tinta yang tidak terpakainya. Kalau di seri yang sebelumnya, yang pertama kali diluncurkan, ketika kita mau mengganti printer busa pembuangan ini, itu harus dibawa ke service center. Katakanlah busa pembuangannya tiba-tiba penuh tengah malam jam 11, kita butuh ngeprint nih. Nah, ketika busanya itu penuh harus diganti, itu kita harus ke service center. Kalau udah jam 11 malam, saya yakin service center manapun pasti udah tutup. Nah, di seri yang ini kita bisa mengganti busa pembuangannya itu secara mandiri. Itu pun bisa dilihat, oh busa pembuangannya katakanlah udah 80% nih. Nah, itu saatnya kita bisa beli atau prepare sehingga case-case kalau tengah malam tiba-tiba penuh itu tidak terjadi. Kita bisa ganti secara mandiri seperti itu. Nah, untuk printer yang di sebelah kiri, jadi G3770 dan 4770 itu dilengkapi WiFi. Nah, dengan dilengkapi WiFi memungkinkan kita mencetak dari smartphone. Tinggal download aplikasinya namanya Canon Print Inkjet Selfie. Yang logonya seperti itu, bisa di-download di Google Play Store atau di App Store untuk iOS. Isi foto print editor. Jadi sebagai produsen yang bergerak di bidang digital imaging, jadi punya produk kamera yang powerful, kita pun punya printer yang mendukung kegiatan mencetak foto gitu. Nah, ini bisa ditemukan di seluruh platform, baik Windows, Mac, di handphone kita pun baik Play Store ataupun di iPhone itu bisa di-download. Ini gunanya buat apa? Contoh, kalau tidak menggunakan aplikasi ini, katakanlah kita punya satu foto, mau ngeprint ke printer ini, itu kita ya printnya apa adanya aja. Nah, tapi kalau di sini kita bisa bikin kayak gini, ada kolasenya atau intinya diatur-atur supaya
fotonya itu lebih menarik, bisa ditambah hiasan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan baik di laptop, di komputer, di handphone. Jadi aplikasi ini tersedia di semua platform. Nah, ini sebagai bentuk untuk mendukung ramah lingkungan. Untuk produk Canon terbaru ini semuanya sudah tidak menggunakan styrofoam. Jadi menggunakan pulp packaging seperti ini, sehingga kita beralih dari styrofoam ke pulp packaging sehingga menjadi lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, untuk G-Series terbaru ini sebenarnya melengkapi jajaran G-Series yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita punya juga, ini G-Series yang kita luncurkan pada pagi ini. Ini adalah seri-seri sebelumnya, yang kalau yang ini adalah printer inktank monokrom. Jadi nggak semuanya tuh butuh mencetak dokumen warna, butuhnya hitam aja. Gitu. Nah ini bisa memilih yang seri GM. Atau pengen yang paling cepat, inktank yang kelasnya 15 IPM, itu bisa memilih yang 3 di atas ini. Nah, jadi dengan hadirnya yang terbaru ini melengkapi jajaran yang sudah ada sebelumnya. Oke, nah untuk harga sendiri, jadi keempat printer ini, ya bisa dilihat harganya untuk harga end user untuk keempat printer terbaru Pixma G-Series. Nah, untuk tinta botolnya sendiri, tadi sudah tahu kemampuan mencetaknya berapa ribu lembar, itu harganya sekian. Jadi kalau yang hitam per botolnya 138.000, tadi bisa mencetak hingga 7.000 halaman. Sedangkan untuk colornya itu adalah 117.000 per warna. Nah, itu tadi slide saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi Q&A. Oke, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.